Perkenalkan, nama saya Maria Mirnawati Sakiadat dengan NIM 2021-22007. Saya akan menjelaskan jurnal dengan judul Sistem Informasi Pemesanan Berbasis Web pada Restoran Ketan Legendaris Kota Tegal. Di sini dengan materi kebutuhan pengguna. 1. Pembeli sebagai pengguna akhir sistem memiliki kebutuhan untuk melihat daftar menu makanan dan minuman yang tersedia di restoran. Mereka juga harus dapat melakukan pemesanan secara mandiri melalui pemindaian QRIS kode yang tersedia di meja masing-masing. Setelah melakukan pemesanan, pembeli dapat melihat isi keranjang pemesanan mereka dan mengetahui total pembayaran sebelum menuju ke proses check-out. 2. Kasir bertanggung jawab untuk menangani transaksi pembayaran. Oleh karena itu, kasir perlu dapat melihat daftar transaksi pemesanan yang masuk dari pelanggan secara real time. Selain itu, kasir harus bisa menginput jumlah pembayaran, menghitung total tagihan, dan mencetak nota. Tidak hanya itu, kasir juga memerlukan akses untuk mengelola data menu dan kategori makanan yang ditampilkan dalam sistem. 3. Dapur. Ada dapur. Karyawan dapur membutuhkan sistem yang memungkinkan mereka melihat daftar pesanan yang masuk secara langsung tanpa harus menunggu catatan manual dari pelayanan. Setiap pesanan yang masuk akan ditampilkan secara real time agar dapat segera diproses. Dapur juga harus memiliki opsi untuk menandai status pesanan, apakah sedang dibuat atau telah selesai, guna memudahkan pelacakan pesanan oleh kasir maupun pelanggan. 4. Manajer memiliki kebutuhan untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas seluruh aktivitas yang terjadi dalam sistem. Manajer perlu melihat laporan penjualan baik secara harian maupun mingguan untuk keperluan evaluasi dan pengambilan keputusan. Selain itu, manajer juga memerlukan akses untuk mengelola pengguna sistem, laporan transaksi, serta konfigurasi lain yang berkaitan dengan operasi restoran secara menyeluruh. Berikutnya ada kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem fungsional. 1. Autentikasi login untuk semua peran, kasir maupun manajer, kasir dapur maupun manajer. 2. Halaman pemesanan pelanggan. 3. Sistem keranjang belanja dan check-out. 4. Input pembayaran oleh kasir. 5. Pemantauan pesanan oleh dapur. 6. Laporan penjualan untuk manajer. 7. Kategori makanan. Berikutnya kebutuhan non-fungsional. 1. Responsif. 2. Sistem berbasis web. 3. Real-time update pesanan. 4. Kemudahan integrasi. Berikutnya konteks diagram. Walaupun tidak ditampilkan dalam bentuk gambar di jurnal, konteks diagram dapat disimpulkan dari peran dan alur sebagai berikut. 1. Sistem informasi pemesanan restoran menjadi pusat menerima input dari pembeli melalui melakukan pemesanan, menerima notifikasi pemesanan. Berikutnya kasir, input pembayaran, cetak struk. Berikutnya dapur. Berikutnya ada dapur, akses daftar pesanan masuk. Dan terakhir manajer, akses laporan dan kelola data. Berikutnya DVD.
Di sini ada beberapa proses. Dari proses utama, input dan output. Satu, dari proses utama, pemesanan makanan, input pilihan menu oleh pelanggan, output data pemesanan dikirim ke dapur. 2. Pemprosesan pesanan dapur. Dari input data pesanan, dari output status pemesanan. Dari proses utama ketiga, pembayaran. Input data pesanan jumlah uang, output nota pembayaran validasi transaksi. Keempat, dari proses utama, manajer menu. Dari input, dari kasir ke manajer. Output, update daftar menu. Kelima, proses utama, laporan penjualan. Input data transaksi, output rekap laporan untuk manajer. Level 1 itu pemesanan. Pelanggan membuka queries, memilih menu, klik pesan. Sistem penyimpanan pesanan di database. Pemesanan otomatis muncul di halaman dapur. Proses kedua, dapur. Karyawan dapur melihat daftar pesanan baru, menandai status, diproses atau selesai. Prosesnya yang ketiga, pembayaran. Kasir melihat pesanan dari pelanggan. 2. Hitung total dan terima pembayaran. 3. Cetak nota. Proses keempat, manajer menu dan laporan. Kasir, manajer mengelola menu dan kategori. Manajer melihat laporan harian, mingguan secara otomatis. Begitulah penjelasan saya dari hasil penelitian tersebut. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih.